paling penting adalah selalu berinovasi, ya kan? Jadi apapun kondisinya pasti ada solusi. Pasti. Beribu-ribu masalah yang pernah saya alami, di situ pasti ada solusi. Walaupun solusi itu baik atau tidak, pasti ada solusi. Bus pariwisata terdampak. Grek. Kan banyak yang berbondong-bondong lari ke akap. Kok nggak tertarik lari ke akap? Alhamdulillah, jenengan selalu menegur saya di saat saya keluar dari rel. Ya kan, saya bersyukur di situ. Salam teman-teman Perpal. Wah, saya sudah sedang duduk di opo iki? Cafe. Ya, resto dan kafe. Resto dan Cafe The Ik. Punyanya nih ya Adinda sih. Mas Arif Priyono. Sehat dah? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini jauh di mata tapi dekat di hati sama saya. Dan memang orangnya shy cat. Jarang mau kelihatan. Tapi ada. Nah, siapa dia? Ini yang mau kita obrolin, ya. Jadi Mas Arif ini salah satu anak muda yang kreatif dan memiliki kreativitas tinggi di industri pariwisata, khususnya Bandar Lampung. Bener toh? Siap. Dan Indonesia. Nih yang aku tahu dulu, nanti jenengan baru nyambung. Dari travel, terus create satu bus pariwisata, betul ya? Benar. Waktu itu masih ya bersama koleganya, terus sekarang sudah berdiri sendiri dengan nama T-Star, Tampia Star. Ngoten nggih? Iya, benar. Sekarang baru kita tanya nih. Dulu waktu jenengan awal berkecimpung di dunia industri pariwisata ini, itu awal mulai dari travel kan ya? Iya, benar. Travel di Metro. Ya, tepatnya. Apa sudah di Tanjung Karang? Di Metro. Masih di Metro. Jadi waktu itu masih mukim di Metro. Kalau asalnya dari Yogyakarta. Tepatnya di Prambanan, belakangnya di Prambanan. Jadi Manis Renggo. Keturunannya Roro Jonggrang. Jadi Mas Arif ini dari awalnya punya travel, terus create satu perusahaan bus pariwisata di Metro, sampai waktu itu cukup hive lah di dunia industri bus pariwisata di wilayah Lampung ini dengan konsep. Kalau saya lihat dengan konsepnya, dengan kreativitasnya. Namun berjalan waktu, alhamdulillah dikasih kesempatan mentas berdiri sendiri, kan gitu. Nah, pertanyaanku, waktu Mas Arif mulai berkarir di industri pariwisata dengan travel itu tahun berapa itu? Oke, salam Perpals. Gitu dulu kan. Iya. Salah satu kehormatan Kakanda Sani bisa datang ke sini. Pertama kali saya menginjak ke Lampung itu tepatnya di 2005. 2005 ya? Lalu menetap di Lampung itu 2006. Metro itu? Di Metro, Metro. Ya kan, tepatnya di Metro. Itu masih dibantu di spot salah satu PO di Jogja. Oh ya. Untuk itu di channel ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada PO Bimo pada waktu itu. Jogja. Ya, alhamdulillah 2008 dapat amanah, dapat rezeki untuk pengadaan unit sendiri. Ya. Pada waktu itu kita pakai X-nya Blue Star. Oh, X Blue Star. 2 unit. 2 unit. Kan? Alhamdulillah ketemu unit yang bagus, jadi sehat ya kan, lancar semua order. Oh ternyata lumayan enak pada waktu itu. Gitu kan. Itu awal mulanya. Jadi memang kalau ditanya memang berangkatnya dari basicnya dari travel lah. Pada waktu itu berawal dari
Kenapa memberanikan dari bis itu juga ada sebabnya. Pada waktu itu PO Bimo kan tidak bisa men-spot untuk order-order saya di Lampung. Keinginan umpama butuh unitnya 10, kita dikirim cuma 6. Karena kebetulan PO Bimo juga harus melayani teman-teman travel di Jogja kan itu kan. Akhirnya udahlah dihitung-hitung akhirnya beli unit sendiri, masih X-nya Blue Star. Gitu ceritanya. Itu kenapa PO yang awal jenengan berdirikan sendiri itu, kalau nggak salah bareng sama kolega ya. Itu ada star-starnya ya. Inspirasi dari Blue Star. Oh, iya, awal mulanya gitu. Ya. Jebule. Iya. Jadi nama disebut aja lah, nggak apa-apa, namanya juga sejarah kan. Oh gitu iya, kan. siap. Jadi 2008 itu mengawali pengadaan unit itu, unit kedua itu belum punya nama. Oke. Ya kalau kebetulan saya orang Jawa, dapat impen lah ceritanya. Namanya akhirnya muncul nama Big Star. Oh, Big Star. Itu pertama kali berdiri. Lalu 2011 akhir ya beda visi misi aja, akhirnya saya keluar dari Big Star dan akhirnya berdiri sendiri, saham sendiri, akhirnya namanya T-Star. T-nya itu kepanjangan dari Tampia. Tampia, ya kan? Kenapa kita singkat? Harapan saya ada teman-teman travel juga mau memakai unit kami, unit saya, tapi kan itu secara filosofi atau strategi market, biar teman-teman juga nggak merasa dirugikan. Kalau tak tulisin namanya T-Star, lah ini akhirnya kan efek yang tidak baik untuk teman travel yang mau pakai unit kita. Konsepnya seperti itu. Jadi Mas Arif dari Big Star terus mentas akhirnya berdikari dengan T-Star dengan nama Tampia. Apa kok Tampia? Tampia kuwi opo? Loh ya. Lah boleh tak aku tekon? Boleh. Soalnya sih nek ditambah S lah jadi Tampias. Bisa semburat gitu. Piye? Jadi pada waktu itu ada order lah ceritanya untuk biro perjalanan dan kebetulan belum punya badan hukum usaha. Nah, ada temennya kakak itu yang menawarkan udah pakai perusahaan saya aja. Namanya Tampiarto. Nama orangnya? Enggak, nama perusahaannya. Tampiarto. Tampiarto sampai sekarang ada. Itu tepatnya di Probolinggo, Jawa Timur. Ya kan? Nama Tampiarto itu nama salah satu hotel di Probolinggo. Ya kan? Lah akhirnya kita promosikan, kita kembangkan. Pertama kali sebenarnya berdiri Tampia ini di Jogja. Oh, malah Jogja? Iya, awal mulanya. Bukan 2003. 2003 itu berdiri di Jogja. Ya di channelnya Perpals ini kan juga. Saya sampaikan salah satu kita teman kita sering dulu adu di Jogja yaitu Mas Wiwit. Oh, bejo. Sering adu ketemu temburan. Kita di Jana Badra, terus di UPN, sering tumburan sama beliau kan. Lah salah satu orang yang mungkin kalah bersaing lah kalau saya. Ngakuin kalah bersaing terlalu berat pada waktu itu bertempur di Jogja, akhirnya melebarkan sayap mencobalah di Lampung. Alhamdulillah pada waktu itu direspon dan diterima baik oleh masyarakat Lampung. Alhamdulillah akhirnya bisa berkembang. Itu ceritanya. Oh, jadi jenengan itu desersi dari Jogja, goro-goro bejo. Wah, bejo. Terima kasih bejo. Kalau Mas Wiwit kan pada waktu itu memang naik daun lah ya, order di mana-mana ya kan. Sekarang dia naik motor hobinya. Iya, naik motor. Daun lagi dia. Naik daun. Lah, nama Tampia ini kan berawal dari Tampiarto. Lah, pada waktu kita presentasi di beberapa instansi, beberapa sekolah di Lampung, ada sebuah pertanyaan dari customer. Mas, ini namanya Tampiarto itu kan artinya menerima duit. Tampiarto. Ya kan? Menerima duit kan, bahasa Jawanya kan Tampiarto menerima duit. Nah, jadi Mas Arif ini maunya terima duit tapi nggak mau ngasih duit. Ada pertanyaan kayak gitu kan. Lah akhirnya lah muncul seizin dari perusahaan sebelumnya, saya izin untuk keluar dari Tampiarto, muncullah namanya tonya saya hilangin, namanya Tampi. Dengan filosofinya kita nerimo ing pandum. Ya kan? Tapi tetap
berkonsep ya itu tetap harus berjuang, berusaha, berinovasi, berkreativitas, Setuju. gitu. Tapi memang Mas Arif, dari sejak kita ketemu, kita kenal, kita deket sebagai sahabat dan sudah seperti saudara itu, yang saya lihat seorang Arif Priyono itu kreativitas dan konsepnya itu harus diakui. Amin, amin. Bukan karena di depan jenengan terus aku di KI Mijo ora loh ya. Tapi memang Arif itu yang saya lihat, maaf ya, pada saat itu waktu masih baru belajar, tidak malu bertanya dan tidak rendah diri dan merasa wah kuki sopo, tapi mau bertanya. Terus pada saat kita diskusi aku menyampaikan sesuatu, ya aku bercerita lah ya. Saya ini kan suka bercerita orangnya kan. Jenengan tuh punya konsep, ngene, terus implementasimu aku lihat progresnya nice dan berjalan. Ya terus akhirnya jenengan mentas sendiri jalan, lahirlah Tampia ini. Nah jadi memang berarti semua itu inspirasi yang timbul itu mergo keadaan loh. Kan gitu. Menarik kan teman-teman Perpals. Ini anak muda yang kreatif, yang bisa bangun dan tegak dengan gayanya dia, namun dengan semua kondisi. Tapi menurut jenengan, ini kan pandemik. Sorry, mundur dulu dikit. Jadi Tampia ini secara official tahun piro lahirnya? 2006. 2006 Di Lampung ya. di Lampung. Tapi di Jogja 2003. Di Jogja 2003. Iya. Travel tapi. Iya, travel. Oh. Di Lampung juga 2006 masih travel. Travel. Di bis itu 2008. Di bis 2008. Iya. Sampai ke sini. Iya. Hari ini khususnya pandemik. Ini udah ulang tahun nih pandemik di Indonesia. Pasti kan terimbas tuh. Busnya. Travelnya juga. Ya, guyum itu loh. Senyumnya tuh bikin kangen memang Mas Arif ini. Nah, ini sekarang kita ada di The Ik. Sini aku lihat tadi di bawah ada cucian mobil. Terus ada mie Jowo, di atas ini ada apa ya, kafe. Ini belakangnya apa? Ya, kantor. Kantor. Ini mau dirubah jadi skincare. Skincare. Ya, jualan paket wisata nggak laku, jualan kecantikan. Yang dibutuhkan setiap orang kan akhirnya. Iya. Semoga bisa menyusul yang itu ya, bisa beli pesawat ya. Siapa itu? Iya ya, tapi kan kita harus menjadikan satu cita-cita apa yang sudah dicapai orang. Semoga kita bisa seperti Amin, itu. amin. Berarti ini konsep one stop service lah ya. Jadi orang lagi nyuci bisa makan mie Jowo, terus kalau yang nggak mau berat nongkrong minum kafe segala macam. Dan Mas Arif juga membangun channel YouTube nih teman-teman Perpals, Tampia Channel. Ya, benar. Nah, dan di Tampia Channel itu kan ada pernik-pernik pariwisata. Boleh diceritain nggak apa sih itu? Jadi mumpung belum terlalu jauh ya, saya apresiasi pertama saya ucapkan untuk Kakanda Sani lah, ya kan. Saya bisa seperti ini salah satunya sport dari jenengan. Bicara teknis pada waktu itu ketemu kita di Bandung, di Jakarta. Oh ini loh, nah harusnya seperti ini lah. Itu alhamdulillah kita terapkan. Nah, alhamdulillah bisa berjalan sampai seperti ini. Bicara masalah dunia pariwisata, dunia transportasi tidak terlepas dengan jenengan. Satu. Kedua, saya berharap karakternya jenengan sampai tua nanti nggak berubah. Amin, insya Allah. Ya, artinya gini loh. Seorang Sani ini kan udah levelnya nasional. Amin. Tapi ya makanya pertama berapa minggu yang lalu kan beliau jenengan telepon. Saya nggak nyangka ya kan, terharu jenengan mau datang ke Lampung, kontak dan seterusnya. Itu artinya sebuah anugerah lah. Ya kan? Gitu. Saya ucapkan terima kasih. Jadi beliau ini walaupun orang besar dengan orang jelata seperti saya masih mau bergaul. Itu kan fisik ini, besar kecilnya fisik ini. Itu memang fakta. Amin, ya kan? amin, Bicara fakta, ya kan. Banyak teman-teman kita, salam juga di channel Perpals ini Mas Teddy, Pak Hari dan sebagainya.
berawal dari teman-teman kita bareng-bareng belajar, dan saya pada waktu itu anak bawang. Ya. Banyak kan jenengan kasih petua harus gini. Alhamdulillah ya saya terapkan di Lampung, alhamdulillah bisa diterima, ya kan. Jadi menjawab tadi masalah pandemi, ya tadi sebelum live tadi Kakanda Sandi kan nanyain masalah pandemi ini. Kalau hati nuraninya bicara tour dan bicara bis pariwisata, jujur saya udah merasa titik nadir kelelahan lah gitu kan. Kenapa? Ya mungkin Kakanda Sandi pada waktu itu unit juga hampir bersamaan dan baru sekali jalan langsung lockdown sampai hari ini, ya kan. Dan kebetulan memang ada beberapa jadwal yang memang harus saya jalankan, salah satunya ziarah, terus sekolah yang mau tour, kampus yang mau field trip dan sebagainya, sampai mahasiswanya udah lulus, lalu sekolah-sekolah juga udah naik kelas, akhirnya nggak terrealisasi jalannya, ya kan. Untuk itu dan posisi kita sebagai orang hidup kan tetap harus berjalan. Oh iya, so mas ya, go on. ya. Makan tetap harus teratur, sehari 3 kali, kalau bisa harus bervitamin dan itu kan. Akhirnya saya berpikir realistis. Pandemi lockdown bulan Maret, ya kan? Maret, April, Mei itu masa-masa sulit, ya kan? Kebetulan cucian mobil saya off, saya tutup. Ada beberapa usaha saya juga saya tutup semua. Tapi pada waktu itu perenungan di suatu malam, ini kalau saya harus bangkit. Saya harus berdiri, saya harus berinovasi, saya harus berpikir arah ke depan supaya tetap hidup berjalan. Dan tambah lagi yang membangkitkan saya, membuat semangat saya adalah teman-teman saya yang ada di Tambia Group ini. Oh, iya. Salah satunya mereka ada yang punya anak, gimana anaknya memakan dan seterusnya kan itu. Akhirnya yang di depan mata sekarang, yang kira-kira jualan yang saat ini dibutuhkan. Ya, contoh seperti cucian mobil ini normalnya kalau Sabtu Minggu bisa 60-70 nah. Sekarang nyari 20-30 aja udah berat. Ya kan? Lah realistis, akhirnya ada jaringan di teman-teman atau bapak-bapak kepala sekolah SD, SMP, perguruan tinggi yang sekarang rutinitas beli kaos buat alma mater, akhirnya kita kembangkan di situ. Konveksinya dulu yang memang sementara untuk backup kegiatan turnya Tambia, sekarang kita kembangkan keluar. Ya kan, kalau sekolah itu kan seragam tetap harus ada. Betul. Walaupun pandemi, kampus alma mater walaupun pandemi tetap harus ada. Walaupun dipakai nggak dipakai kan tetap harus ada kan. Ya, minimal kan? Dia pakai atas pakai seragam, kalau Zoom ya celana pendek. Celana kolor kan itu kan. Nah, itu. Jadi ya realistis di situ. Akhirnya lah kita kembangkan ini dulu kafe resto ini kan dulu berantakan karena kita sibuk di trip, ngurusin bis dan sebagainya. Akhirnya kita paksakan dari Rp1.000, Rp2.000 kita kembangkan dan kita jadikan, akhirnya alhamdulillah jadi seperti ini. Nah di sini di kafe DX Resto ini kan juga kita kembangkan namanya mie godok Jawa. Mie godok Jawa. Ini berawal juga ada misterinya atau ada ceritanya. Saya salah satu penikmat mie Jawa. Keliling Lampung itu belum pernah menemukan mie Jawa ala Jogja. Jawa. Akhirnya salah satu teman yang memang hobinya masak, saya ajak ke sini. Bukalah mie Jawa ini yang dulu pertama di Metro, udah hampir 4-5 tahun. Kita kembangkan di Bandar Lampung ini. Berarti mie Jawa ini pakai anglo? Iya, pakai ayam kampung, ayam kampungnya yang perempuan yang sudah menelor. Itu syarat itu. Ayam kampung perempuan cewek yang sudah nelor. Perempuan ya cewek toh yo. Ya, Ini ngerti dhewe wis ngendok burung iki piye carane? Ya kelihatan dari badan kan kelihatan. Agak gembal. Berarti nek tuku ki disawang sih. Iya dong. Iya kan? Wah, aku nek nyawang pitik urung iso, nek nyawang bis iso. Terus itu artinya kalau kita diri tahu diri. Diri itu perempuan yang belum nelor. Sama perbandingannya gini. Ibu-ibu apa janda atau perawan itu aja lah. Kok jadi janda-janda iki? Enggak, kalau ayam. Ya ayam ya kan. Ya ayam. Wah, ini jadi Yamaha terdepan iki ujung-ujungnya iku. Lah itu memang khasnya di situ, biar lebih kenyal lah dagingnya kan itu. Itu jadi pakai masaknya angklo dan harus satu-satu. Rasa ya rasu. Kita mempertahankan rasa. Itu. Wah, Ciami. Nah, teman-teman Perpals yang ada di Tanjung Karang, Lampung, monggo mampir ke DX.
pastikan rasanya sama dengan yang di Jogja. Insya Allah. Ya, gitu. Sampai nyuci mobil, nyuci motor bisa juga? Bisa. Oh bisa. Nah, makanya kalau nanti karaoke, live musik juga ada, cuci mobil sambil nunggu kan bisa menikmati. Konsepnya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke pandemi, efeknya luar biasa. Oh iya. Ya. Pandemik ini kalau menurutku Tuhan atau kalau kita insya Allah Muslim, Allah meriset. Jadi kalau kita bawa bus ke workshop, ke CKP lah, bawa Mercy kita ke CKP, di riset ulang pakai start diagnos. Nah, ini setelan klepe arep piro, ya kan? Speednya boleh tambah jadi berapa? Jadi tinggal tergantung kita kan. Ya tapi alhamdulillah aku ya melu bingah lah. Jadi kan nggak terpuruk tapi malah do something dan alhamdulillah malah ya dari aura tempat ini kan nampak. Amin. Ya kan dari aura dari tempat ini kan nampak. Nah, kira rodok nyempal sithik. Bus pariwisata terdampak. Grek. Kan banyak yang berbondong-bondong lari ke akap. Kok nggak tertarik lari ke akap? Jadi saya mempunyai prinsip begini dah. Hampir semua usaha saya kalau saya nggak menguasai secara teknisnya, saya nggak mau. Itu kan satu itu prinsipnya. Jadi saya nggak mau mencoba-coba hal yang kira-kira saya belum mampu. Melu-melu. Saya dulu ada salah satu yang memang guru saya, ada sebuah filosofi bahasa beliau itu gini, Ref, kalau kamu belum mampu menyembelih saudara kamu, bahasanya gitu ya, nggak usah coba-coba kamu belajar di akap. Bahasanya gitu, nggak tahu artinya seperti apa, saya nggak tahu, ya kan? Kalau mungkin jenengan lebih paham lah bahasa itu. Kalau kamu belum mampu nyembelih dulurmu dewe, nggak usah coba-coba belajar akap. Berarti aku ki mampu nyembelih dulurku dewe. Ya, itu jenengannya lebih paham. Nggak tahu saya kan. Artinya memang harus lebih struggle, lebih ya kalau bahasa Jawa lebih tatak lah. Nah, ini kalau saya boleh bukan menyimpulkan ya, menegaskan, beliau ini anak muda yang punya sikap, seperti saya bilang, dia punya konsep, dia punya cita-cita, dan punya sikap, integritas. Gitu? Nek mung melu-melu waton melu-melu ki wong-wong don ndlungup melu ndlungup. Ya. Insya Allah saya bukan tipikal orang yang hobi ikut-ikutan. Ya kan, keadaan biasanya berawal dari keadaan tadi, mengingat bahwa saya datang ke Lampung itu ada sebabnya. Ya kan? Pada waktu itu memang kondisi keluarga saya, keluarga orang tua memang agak terpuruk kan pada waktu itu. Jadi keterpurukan orang tua saya, keluarga saya tak jadikan motivasi. Ya kan, datang ke Lampung nyari rezeki, nyari nafkah, minimal pertama pada waktu itu untuk membantu orang tua. Alhamdulillah dijabah semua. Bukan kehebatan Arif, tapi Allah menjabah semua doanya, kan? Allah kan melihat niatmu. Ya. Walaupun caramu mungkin berbagai macam cara. Namun yang aku tahu caranya Arif semua baik. Amin. Semoga aku tahu semua. Amin. Jadi memang sama Adinda satu ini kita temen ngobrol, temen curhat sampai nangis, ketawa sampai nangis juga, bukan cuma curhat. Iya. Ketawa sampai nangis juga. Jadi memang ya seperti itulah. Cuma memang ya dia memang concern dengan pekerjaan dan usahanya. Kebetulan dia bermukim di Metro, di Lampung. Saya banyak di Jakarta dan ya saya hampir sangat jarang ke sini ya. Jadi jarang ketemu, paling ketemu telepon, WA, kalau dulu BB ya. Atau kalau nggak di CKP, ketemu di mana? Di karoseri. Kita ketemu ngobrol. Dan Mas Arif ini ya saya itu sekelingan, Ra. Aku nesu. Ya. Artinya ya karena memang saya udah tidak menganggap orang lain. Dan saya mau dia itu menjadi ayolah. Ya kan? Saya melihat sisi yang dia tidak lihat. Itu yang saya sajikan. Tapi alhamdulillah saya ikut bangga lah. Ya, saya bersyukur juga punya Kakanda bahwa ya setiap langkah saya, setiap gerak saya, setiap
kemauan saya, lalu usaha saya kan pasti ada hal-hal yang baik, merugikan pasti ada, efek itu pasti ada, ya kan. Nah, alhamdulillah jenengan selalu menegur saya di saat saya keluar dari rel, ya kan. Saya bersyukur di situ. Nah, dari apa yang menjadi input masukan jenengan, ya kan, ini menjadi inspirasi saya, menjadi pemikiran saya. Oh benar, ya hal yang benar yang memang harus saya perbaiki kan gitu kan. Ya itulah gunanya kita berteman, itulah gunanya kita bersaudara, ya kan. Terus tadi jenengan cerita kaos konveksi ya. Jadi dulu itu memang konveksi itu sudah ada, tapi untuk keperluan travel. Iya. Jadi seragam, segala macam. Ya kan paket wisata itu biasanya kan harus dari A sampai Z. ya enggak, paket wisata itu labelnya pakai kaos atau jaket, itu harus terus nempel terus. Ya kan? Lah dulu berawal dari kalau umpama kita pesan konveksi selalu terlambat, akhirnya kita dimarahin konsumen. Peserta yang mau berangkat kaos belum jadi, jaket belum jadi, akhirnya udahlah beli mesin jahit sendiri awal mulanya. Setelah pandemi ini kita lebarkan, kita buka open order kan, customer lah. Salah satunya sekolah, perguruan tinggi, kita lobby lah. Kalau untuk lobby tour ya kita diketawakan untuk saat ini, dan memang mana ada yang mau jalanan itu kan. Alhamdulillah respon kembangan di situ kan itu. Seperti kafe ini bukan di Bandar Lampung, memang sekarang banyak bermunculan kafe. Kafe ini dibuka ataukah dengan adanya kafe ini karena keadaan, karena nggak ada pemasukan, ya kan? Dipaksakan kafe ini berdiri, harapan saya ada pemasukan, minimal teman-teman yang ada di tampiannya. Ya benar. Ya. Oh ya. Dan rodok lego. Ya. Ini salah satu produknya dari teman kita ya kan? Iya, dari Palur. Nah. Gitu ndak, Mas Arif. Ya. Jenengan salah satu generasi muda bangsa dan juga generasi muda yang ada di industri transportasi di Indonesia ini. Apa pesan-pesan untuk teman-teman Perpals? Karena teman-teman Perpals ini kan ada yang penggemar bus atau industri kita, ada pengamat, ada yang calon pengguna, ada yang pengguna, ada yang calon pengusaha, dan juga ada yang pengusaha. Nah, mungkin paling tidak kan ada satu yang bisa menginspirasi supaya kita seperti apa ke depan, mungkin ada yang bisa disampaikan. Oke, teman-teman Perpals ya. Satu garis merahnya pertama adalah tidak pelit ilmu. Dan itu sudah jenengan buktikan ke saya. Dari aku ono tisu ra, arep nangis aku ketawa. Lo enggak. Jenengan selalu mengajarkan saya itu apa adanya. Ini loh, kamu itu harusnya gini, cara teknis bicara bis, ya kan? Lah walaupun saya tidak terapkan di bis, saya terapkan di biro. Alhamdulillah teman-teman yang pernah bergabung dengan Tampia setahun, 2 tahun, sekarang punya biro itu udah 50 lebih. Wow. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi kalau teman-teman Asita ngumpul di Lampung, itu hampir sebagian besar X-nya saya. Saya nggak pelit ilmu, karena apa? Selalu garis besar ini ilmu dengan jenengan, dari jenengan kan? Ya itu loh. Jadi di saat kalian berbagi ilmu, insya Allah ilmu yang baru akan kalian dapatkan. Kan itu. Dan itu saya rasakan, ya kan? Jadi prinsipnya jangan pelit ilmu. Simpel kan? Ya. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pernah, aku tidak pernah merasa berbagi ilmu loh, Rif. Ini saya putus. Ya, banyak pengusaha-pengusaha pada waktu itu kita sama-sama bergerak di transportasi, banyak teman-teman pengusaha yang malah jeluntrung gitu. Ya kan? Jeluntrung gitu. Jadi nggak ditanya kampas kopling yang cocok pakai apa, kampas rem yang awet pakai apa. Teman-teman yang memang tidak total dan tidak loyal dengan kita, apalagi nggak deket, pasti ngarahin malah hal yang tidak baik. Tapi kan jenengan pada waktu itu baru kenal, jangan pakai ini efeknya ke sini. Ya karena saya kan memang harus berguru dengan jenengan yang memang ya
dapat informasi bahasa kasar ngomongnya jenengan memang dari kecil terlahir dari lingkungannya di situ. Ya, alhamdulillah Kan seperti itu. itu. Ya. Ya tapi sekali lagi aku tuh cuma cerita loh, Rif. Aku tuh nggak pernah merasa mau menggurui. Ya. Ya tapi yang aku ceritakan, yang aku sampaikan itu juga apa yang pernah aku alami dan aku jalankan. Jadi ya aku sepakat yang Mas Arif bilang tadi, dan itu benar banget teman-teman Perpals. Semakin kita banyak membagi ilmu, semakin banyak ilmu baru kita dapat. Ya. Jadi Setuju. ya sama pesan agama lah. Di Islam kan sodakoh, kan? Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak Allah memberikan rezeki. Namun rezeki itu kan tidak Harus melulu berunsur materi. ya, tidak bentang-bentang kita ngasih sedekah berupa rupiah sekian terus balik sekian kali lipat. Ya. Artinya bukan itu. Ya. Kemudahan, persaudaraan, pertemanan ya. Itu. Ya, jadi jangan pernah pelit dengan ilmu. Ya. Jadi itu terbukti ya. Ya, terbukti dari saya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya nyatanya banyak sekarang kalau umpama saya presentasi di salah satu sekolah anti instansi, saya ketemunya malah rata-rata malah anak buah saya dulu. Teman-teman dari Tambia dulu. Jadi tumbuh nggak ada masalah. Saya yakin rezeki udah ada yang ngatur. Secara bisnis Iya. dan Dirugikan. bisnis, enggak. Iya kan? Secara bisnis dan di dunia bisnis Ha-ha. bersaing itu harus. Iya. Ya. Soalnya kalau hidup tidak bersaing Nggak nikmat. nggak nikmat. Ya. Nggak ada gregetnya. Ya, gitu. benar. Ya. Oke, Itu prinsipnya jadi, gitu. teman-teman Perpals sudah dengar dari Mas Arif, jangan pernah pelit berbagi, jangan pernah takut bersaing, tampillah dengan diri sendiri dan yakin dengan kemampuannya. Ya. Kan gitu? Ya. Oke, ada pesan lain yang mau disampaikan? Jadi sama teman-teman Perpals? kita mengalami pandemi seperti ini ya, satu poin dan beberapa poin. Pertama, tetap kita harus berpikir positif, optimis. Paling penting adalah selalu berinovasi, ya kan? Setuju. Jadi apapun kondisinya pasti ada solusi. Pasti. Beribu-ribu masalah yang pernah saya alami, di situ pasti ada solusi. Walaupun solusi itu baik atau tidak, pasti ada solusi. Setuju. Itu Itu tetap janjinya. berkarya. Janjinya Tuhan ya. Ya. Tetap berkarya. Ya. Oke Mas Arif, Oke. matur nuwun loh. Sami-sami udah kunjungan ke sini. T-Star-nya Tampia Group tetap bisa bertahan dan pada saat kondisi semua membaik akan take off. Amin. Kembali seperti semula. Amin. Salam hormat saya buat Iya. T-Star Group. Amin. Terima kasih. Oke. Ya. Kita salam gas dulu. Ya. 1, 2, 3. Gas! Gas!